dengerin ya Bre. Lu jangan sekali-sekali ngandelin utang. Sebelum lanjut, gue mau bilang dulu, bahasan kali ini gue yakin bakalan ada banyak pro dan kontranya. Jadi buat meminimalisir kesalahpahaman yang ada nantinya, simak sampai akhir ya Bre. Bre, utang tuh kayak jalan pintas tapi jurang buat dapetin duit. Lu bisa dapet duit dalam waktu yang cepet, tapi kalau nggak hati-hati, lu bisa kepleset ke jurangnya alias dapet masalah. Gini, bayangin lu mau beli celana, tapi ternyata lu udah kehabisan duit. Terus lu mikir, gua kan punya kartu kredit, bayar pakai itu aja deh. Dan ya, lu bener-bener pakai kartu kredit. Setiap belanja lu gitu terus. Tapi pas tagihannya datang, ternyata uangnya belum ada atau nggak ada. Akhirnya lu jadi kebanyakan utang dan ya stres sendiri. Ada salah satu temen gua Bre. Dia kecanduan belanja online. Setiap kali dia pengen beli sesuatu, dia langsung beli dan bayar pakai kartu kredit. Awalnya sih enak Bre, dia bisa beli apa aja tanpa mikir pengeluarannya. Tapi lama-lama tagihan kartu kreditnya numpuk dan dia kelilit utang. Dari situ dia belajar, ternyata mengandalkan utang itu bisa bikin hidup yang udah rumit ini jadi makin rumit. Gua juga pernah denger cerita soal orang yang ambil kredit macem-macem. Ada yang kredit motor, ada juga yang sampai kredit rumah. Nah, sampai sini gua rasa pro dan kontranya makin ada. Tapi gua lanjutin dulu Bre. Soal utang ini, kita sama-sama tahu dapetinnya tuh nggak selalu gampang. Bahkan bisa dibilang lebih sering susah dapatnya. Sering banget bank atau kreditur itu minta berbagai dokumen dan benda lainnya buat dijadiin jaminan. Ini tentu bikin kita repot sendiri. Pernah dengar juga nggak cerita tentang orang yang ngutang buat liburan mewah? Terus pas liburan dia seneng banget. Tapi pas balik ke rumah, pusing mikirin cicilan buat bayar utangnya. Liburan yang harusnya bikin kepala lebih plong malah jadi bikin tambah pusing. Kayak yang udah gue bilang di awal tadi, pembahasan soal ini bakalan banyak pro dan kontranya. Gue tahu kebutuhan orang tuh beda-beda. Ada yang emang butuh banget buat beli rumah karena pengen mandiri tapi capek ngekos atau ngontrak. Ada juga yang karena konflik sama keluarga dan lain-lain, jadinya mau gak mau harus ngambil kredit. Ada juga yang benar-benar butuh beli motor buat kerja karena gak bisa pinjam kemana-mana. Ada juga yang ngutang biar anaknya bisa ikutan study tour atau liburan bareng teman-teman sekolahnya. Dan masih banyak kasus yang lainnya. Ada kalanya kita dapat situasi dan kondisi yang mengharuskan kita buat ngutang ke orang lain. Tapi yang harus kita pikirin dari awal adalah yang pertama, kita harus tahu mau kemana kita akan ngutang. Kalau kita ngutang ke pihak yang nggak tepat, bisa-bisa kita tercekik bunganya sampai kita kewalahan sendiri. Sekecil apapun bunga yang dikasih, itu tetap bakal mencekik Bre. Bunga tetaplah bunga. Yang kedua, kita harus sadar kemampuan kita tuh seberapa. Kalau penghasilan kita dalam sebulan tuh ya sebut aja sebatas UMR, ya jangan ngutang dengan nominal yang kegedean dan cicilannya terlalu tinggi buat kita. Yang ketiga, kita harus bikin skala prioritas. Kita harus bisa ngebedain mana keinginan dan mana yang kebutuhan biar kita nggak asal ngutang. Yang keempat, kita harus punya rencana yang matang soal utang ini. Misal,
harus kerja kayak gimana biar bisa bayarnya. Terus harus konsisten nyicil seberapa per bulannya. Terus perkiraan bisa lunas di bulan keberapa dan lain sebagainya. Yang kelima, ini penting banget. Banyak-banyak doa, Bre. Doa biar kita dihindarkan dari lilitan utang, dan kalaupun kita harus ngutang, semoga kita dimudahkan buat bayarnya. Kalau dari kelima poin ini dalam diri kita itu masih ngawang, mendingan pikir ulang lagi deh buat ngutang. Utang ini bukan cuma tentang diri kita, uang, dan orang yang ngasih uang ke kita, tapi juga tentang keluarga kita, masa depan kita, dan tentunya Tuhan kita, Bre. Jadi pikir matang-matang.